Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasihi dalam Tuhan. Berjumpa kembali di program Selamat Pagi Bapak. Sebelum kita mengawali pagi hari kita, mari kita memuji muliakan nama Tuhan dan bakal mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk pagi yang indah ini Tuhan. Terima kasih karena Tuhan telah memberikan setiap kami kemurahan supaya kami dapat menikmati pagi hari ini Bapa. Bapa, sebelum kami mau mengawali pagi hari ini, kami mau datang ke dalam hadirat Tuhan. Kami mau bersujud di dalam hadirat Tuhan. Kami mau menghampiri Tuhan dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau untuk gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang tergulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau untuk gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang tergulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang tergulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan.
terima kasih di pagi hari ini Tuhan. Kami datang ke dalam hadirat Tuhan. Kami sujud di bawah kaki Tuhan. Ini setiap pujian kami, ini setiap penyembahan kami Tuhan. Biarlah pujian ini dapat menyukakan hati Tuhan. Bapa, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat tertanam dalam hati kami. Biarlah firman-Mu dapat menjadi rema untuk setiap kami, Bapa. Terima kasih, Bapa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat kasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Selamat Pagi Bapak. Bulan Desember ini kita memasuki tema yang baru dari rangkaian tema kita selama 12 bulan dalam CKIMCC. Dan di bulan Desember ini kita akan membahas banyak hal dengan tema Kristus adalah anugerah. Diambil dari ayat emas Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16, Yohanes pasal 3 ayat 16, dituliskan di sana demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita memasuki bulan Desember, bulan yang demikian kental suasana Natalnya. Ketika akhir November dan kita mulai melangkahkan kaki masuk di tanggal 1 Desember, maka pikiran kita langsung tertuju pada tanggal 25 Desember. Kita langsung merasakan bahwa Desember adalah momen di mana kita mau merayakan sukacita yang demikian besar. Selama bulan Desember ini, kita akan mulai menyibukkan diri kita dengan rapat-rapat Natal, dengan pelayanan-pelayanan Natal, dengan latihan-latihan untuk mempersiapkan diri pada perayaan Natal tanggal 25 Desember misalnya. Atau mungkin sebagian besar ibu-ibu ada yang membuat kue Natal, ada yang mulai menghias pohon Natal di rumahnya. Bahkan tidak sedikit yang akhirnya berburu kado Natal, ingin merayakan hari yang istimewa ini dengan membawa sesuatu hal, dengan melakukan sesuatu hal yang mampu meninggalkan kesan tersendiri, yang mampu menimbulkan sukacita, rasa bahagia di antara orang-orang yang kita sayangi. Banyak orang-orang Kristen yang berpikir demikian. Apakah itu salah? Tentu tidak. Karena tentunya kita rindu untuk membahagiakan orang-orang yang kita cintai. Tidak luput juga halnya dengan bulan Desember. Maka kita akan berusaha untuk melakukan banyak hal di mana kita bisa memberikan kado atau perhatian kepada orang-orang yang kita cintai, untuk anak-anak kita, untuk istri kita, untuk suami kita, untuk keluarga kita. Nah, namun satu hal yang harus kita pikirkan, satu hal yang harus kita renungkan hari ini. Apakah ketika kita memasuki bulan Desember, saking sibuknya kita untuk mempersiapkan Natal, dengan latihan-latihan, dengan rapat-rapat, dengan pelayanan-pelayanan, masih sempatkah kita untuk merenungkan makna Natal yang sebenarnya, makna Natal yang sejati? Ayat yang kita baca tadi memanglah bukan sebuah ayat yang mengesankan Natal atau memberikan kesan mengenai Natal secara langsung. Akan tetapi saya begitu diberkati dengan ayat ini, ayat yang sudah sangat familiar di kalangan orang Kristen, ayat yang bahkan dikatakan ayat hafalan sejuta umat. Yohanes 3 ayat 16 dituliskan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kasih Allah kepada kita adalah kasih yang demikian besar. Kasih Allah kepada umatnya, kepada anak-anaknya adalah kasih yang sangat amat teramat besar. Dan kasih itu dibuktikannya dengan menganugerahkan, dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kata mengaruniakan mengandung maksud atau mengandung kesan bahwa pemberian ini adalah pemberian yang sifatnya penuh dengan kemurahan, bukan dengan keterpaksaan. Kata mengaruniakan ini memberikan kesan bahwa pemberian ini adalah pemberian yang disertai dengan hati yang bersukacita, dengan hati yang penuh kasih kepada orang yang menerima pemberian itu. Sehingga Allah Bapa dituliskan di sana mengaruniakan Kristus Yesus, supaya dengan maksud, dengan tujuan, barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adalah sebuah berkat tersendiri bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Kehadiran Kristus Yesus di tengah dunia sebagai pendamai antara manusia dengan Allah,
Dan Yesus Kristus sudah menuntaskan misinya dengan sangat luar biasa, sempurna. Mati di atas kayu salib. Menggantikan kita yang semestinya mati karena dosa-dosa kita. Tetapi karena kasih Allah, karena kasih Yesus begitu besar bagi kita, maka kita diluputkan dari kematian. Kita diluputkan dari kebinasaan. Dan kita beroleh kepastian kehidupan kekal. Ini adalah sebuah kabar baik. Ini adalah sebuah berita anugerah bagi kita. Bahwa Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Allah memberikan karunia keselamatan bagi kita. Semata-mata murni karena kasih-Nya yang besar kepada kita. Bukan karena kasih kita kepada Allah. Tentunya kita masih seringkali mengecewakan Tuhan. Tentunya kita seringkali masih menyakiti hatinya Tuhan. Tuhan demikian setia kepada kita, tapi kita gagal setia kepada Tuhan. Tuhan demikian mengawal kita, melindungi kita, menyertai kita, tapi berapa sering kita meninggalkan Tuhan. Hal ini tentunya membuat kita harus senantiasa bersyukur, bahkan teramat bersyukur bahwa kemurahan hati Tuhan, anugerah Tuhan kepada kita semata-mata hanya oleh karena besarnya kasih Allah kepada kita, bukan karena kasih kita kepada Allah. Oleh karena itu, mari kita membalasnya dengan memberikan kasih yang tulus, dengan memberikan kasih yang murni. Menjelang Natal ini, memasuki bulan Desember ini, mari kita merenungkan bahwa semua yang kita peroleh, termasuk keselamatan di dalamnya, semua semata-mata hanya oleh karena anugerah Allah, bukan karena hasil kerja keras kita, bukan karena perbuatan baik kita, tapi semuanya karena Allah begitu sangat mengasihi kita. Biarlah ini boleh menjadi berkat untuk setiap kita yang mendengarkannya, dan kita boleh menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Kami boleh diingatkan bahwa Yesus mati di kayu salib, bahwa Yesus berkorban demi kami, bahwa Yesus menyelamatkan kami, bahwa Allah mengaruniakan Yesus untuk mengerjakan itu semua bagi kami, semata-mata hanya karena kasih Allah yang demikian besar, bukan karena kasih kami kepada Allah. Semua semata-mata karena kasih karunia Tuhan, semua semata-mata karena anugerahnya Tuhan, karena kebaikannya Tuhan, dan karena kasihnya Tuhan. Kami harus bersyukur, dan kami harus terus mengingatkan hal ini, bahwa tanpa Tuhan mengasihi kami adalah orang-orang yang binasa. Terima kasih Tuhan telah mengingatkan kami dengan firman Tuhan pagi hari ini. Mampukan kami untuk mengingatnya, merenungkannya, dan menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini, biarlah apapun yang kami kerjakan mendatangkan hormat kemuliaan nama Tuhan, dibuat Tuhan berhasil bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala hormat pujian bagi Tuhan saja. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.